Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisya Zara dengan NPM 233402516034. Saya berasal dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan materi 2, yaitu perencanaan dari sumber daya manusia. Di slide pertama ada definisi dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini melibatkan analisis terhadap kapasitas SDM yang ada dan proyeksi terhadap kebutuhan yang akan datang. Di slide yang kedua, ada tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menjamin ketersediaan SDM, yaitu memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat ketika dibutuhkan, sehingga operasional organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu memastikan bahwa setiap karyawan ditempatkan di posisi yang paling sesuai dengan keahlian dan kompetensinya yang berujung pada produktivitas yang lebih tinggi. Kita ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya manusia, yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi dan proyeksi pertumbuhannya. Dan yang kedua ada penilaian kinerja SDM, yaitu melakukan evaluasi kinerja karyawan saat ini untuk menentukan kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan yang aktual. Dan yang ketiga ada strategi rekrutmen, yaitu merancang rencana untuk menarik calon yang sesuai melalui berbagai saluran seperti sosial media, job fair, dan kerjasama terhadap universitas. Dan yang terakhir ada pengembangan karyawan, yaitu merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan pada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dari sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor internal, yaitu struktur organisasi yang kompleks memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Sementara budaya perusahaan yang mendukung inovasi meningkatkan retensi dan kepuasan kerja. Namun, anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan merekrut dan melatih karyawan baru. Dan di slide selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu tren pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi mempengaruhi ketersediaan kandidat, keputusan rekrutmen, serta kebutuhan keterampilan baru di kalangan karyawan. Dan yang terakhir ada faktor teknologi, yaitu dampak teknologi baru terhadap keterampilan yang dibutuhkan di masa depan dengan cara-cara baru dalam merekrut dan pelatihan. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan SDM yang efektif merupakan bagian penting dari strategi organisasi yang dapat meningkatkan daya saing yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Dengan perencanaan baik, organisasi dapat menghindari kekurangan tenaga kerja atau kelebihan tenaga kerja yang dapat berdampak negatif terhadap operasi organisasi. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.